siang, mudah-mudahan udah ya, berarti udah semangat dong. Sudah siap di depan layar kaca Anda, walaupun biasanya kalau habis makan siang agak ngantuk-ngantuk gimana. Pas, itu cocok banget nonton di acara Rumpi No Secret. Nah, kita ke pojokan dulu ya, biar nggak terlalu ngantuk-ngantuk amat. Untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita apa ini? Ini berita dari dunia... apa sih, aku juga nggak tahu, campuran ya. Karena ini adalah kelanjutan dari yang terjadi dalam sebuah acara awarding begitu ya. Ketika Esa Gionino itu sempat nyeletuk bahwa apa sih sinetron yang dia bintangi itu ceritanya mirip seperti kisahnya Raffi Ahmad waktu melakukan pendekatan sama... Iya, itu bukan aku yang ngomong loh ya, jangan aku yang diserbu, kan aku cuma ngulangin apa yang diomongin Esa Gionino. Tapi habis itu Raffi bisa ngeles, Ayu siapa? Ya benar juga sih, Ayu siapa? Ayu kan banyak ya kan? Ada Ayu Dewi, Ayu Azari, banyak. Coba kita lihat sih. Nah ini kemudian rame karena ternyata banyak netizen yang tidak suka kalau ini diungkit-ungkit. Aku nggak tahu yang nggak suka ini ada di blog mana sebenarnya ya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Sama kisah cintanya Raffi Ahmad kayaknya. Loh, apa jadi gua sih? Bagian yang mana? Bagian yang mana? Bagian mana miripnya? Bagian mana, Za? Bagian ini, Vi. Sama-sama pernah dekat sama Ayu. Oh iya, Ayu. Ayu Dewi. Dulu gua pengen sama Ayu Dewi kok. Ayu Dewi kok. Apa Ayu Azari main sinetron. Oh iya, ada Ayu yang lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ayo kita syuting lagi. Ayo. Tapi bener loh, Vi. Kayaknya sih karakter Niko tuh memang harus berguru sama Raffi Ahmad. Soalnya yang pernah menjalin sama Ayu. Nih diulang lagi nih. Iya. Ayu siapa ya? Ayu. Udah tadi. Ayu syuting lagi. Udah. Ayu. Sekolah. Anda bilang pernah ada peran ya kan? Memang pernah main sinetron bareng kali kan? Ada adegan yang mirip kali di sinetron atau acara TV gitu. Ya, tapi habis itu banyak netizen yang kemudian jadi nyerang ke Instagramnya Esa Gionino, bahkan mengungkit-ungkit kisah lama Esa Gionino. Ini bulan apa sih? Kayaknya bukan hari Kamis ya, kan bisa ada throwback ya. Ini kayaknya lagi mengulang masa lalu nih, banyak yang mengulang masa lalu. Coba kita lihat postingan ada Esa Gionino juga nih ya. Mana tuh? Nih dia ada foto nih kan. Ini Esa sama istrinya, terus sebelahnya ada Ijong juga sama Ririn. Sebelahnya ini siapa nih? Alhamdulillah for us gitu. Ini mungkin ini padahal bukan satu sinetron bareng ya. Oh, tapi dia satu sinetron sama Ririn. Tapi nggak satu sinetron sama Ijong, gitu kan? Aduh, aku nggak nonton sinetron sih, bener nggak sih? Zap, terus saya, ya nggak apa-apa, congrats for us, itu alhamdulillah. Terus lanjut. Apalagi udah begini. Nah, ini coba komentarnya ya, komentarnya. Ini ada banyak gosip ya di acara itu ternyata. Oke, baiklah. Coba kita lihat komentar. Oh, ada videonya juga, Ijong sama Ririn duduk sebelahan terus diledekin sama Raffi Ahmad. Itu muter aja gitu ya. Itu memang sebuah konsep acara kalau ya. Menurut aku ya. Coba kita lihat ada cuplikan ya. Jadi ada dua gosip nih dalam oke, lihat. Foto dulu. Ini ada fansnya loh. Ijong sama Ririn foto. Jangan. Udah jangan. Kenapa sih foto? Silakan tanggapannya gimana nih? Bagus, sekalian. Masih masa idang. Masa gitu orang foto doang? Udah. Lu nggak boleh foto doang. Ya udah. Si Robi sih gara-gara. Kok aku lagi? Ijong sama Ririn ada yang mau disana. Udah. Aduh, salah. Maaf, Jong. Aku mau nanya lagi nih. Lama. Tidak ada yang tidak mungkin. Oh, ada mungkin ya? Mungkin. Bisa ya? Judulnya berbeda. Tapi kan di kehidupan nyata. Kan? Kalau Raffi yang begitu-begitu nggak ada yang ngomelin dia ya kan? Coba kalau aku dibilang julid ya. Kalau Raffi mah cuek aja, orang nggak ada yang berani ya komentarin ya. Atau mungkin karena dia nggak peduli. Coba kita lihat komentar netizen soal Ririn sama Ijong yang duduk bersebelahan padahal tidak satu sinetron bareng. Oke, kenapa ada Ijong? Tanda tanya. Hehehe. Lanjut berikutnya. Salfok saya terakhir PP Ijong takut ya bun ayangnya lirik abang bewok tenang aja PP Ijong. Oke. Aku agak nggak ngikutin. Lanjut berikutnya. Saya ketiga kenapa ikutan foto tadi ngomentarin fotonya Esa Gionino. Yang berikutnya. Go public apa gimana nih Ririn gitu ya. Ririn sama Ijong ya. Ya kan nggak apa-apa kan dua-duanya udah sama-sama single. Udah berapa bulan? Udah lama kan? Lebih dari 3 bulan. Dibahas. Yang menarik lagi ada postingannya Dena Devanka. Dia lagi di Bali terus bunyinya ada lagi nih. Just like what I said last year.
Just sit back and relax. The real show will begin. The truth will reveal itself. They cannot hide it anymore. Hashtag pengen ketawa takut dosa katanya gitu. Dan dianggap netizen ini seperti menyindir apa yang terjadi pada pagelaran itu, di mana mereka duduk bersebelahan walaupun tidak satu sinetron bareng. Oke ya, lanjut kita lihat komentar netizen. Percayalah, nggak ada kebahagiaan yang abadi jika kebahagiaan itu mereka bangun di atas penderitaan orang lain. Lanjut berikutnya. Pasti nonton tadi ya kak, jadi bahan candaan para host, semua orang juga sudah tahu. Lanjut berikutnya, mungkin udah capek umpet-umpet tapi ya udah kak, ikhlasin aja, mudah-mudahan Kak Dena menjadi iya. Aku gak komentaran, nanti kalau aku komentar aku dimarahin orang. Mendingan suruh Raffi Ahmad aja yang komentar, gak ada yang marahin dia. Oke, kita lihat langsung ke profil. Bintang tamu kita yang pertama ada Nadia Mustika. Kita lihat profilnya berikut ini. Private Room bersama Nadia Mustika ya. Ini kalau kita ikutin perjalanan hidupnya Nadia Mustika di di dunia publik gitu ya. Kayak naik roller coaster gak sih kalau kamu? Iya, seperti itu ya. Dari mulai. Apalagi kan sebelumnya aku bukan dunia entertain gitu, jadi kayak kaget banget. Mendapat sorotan yang bertubi-tubi, sementara kehidupan kamu pun gitu ya mengalami banyak kejadian yang nggak ada yang pernah nyangka lah gitu ya. Tapi kita flashback dulu ke masa kamu kecil gitu ya. Masa kamu kecil kan ini sesuatu yang ya untuk siapapun itu juga berat ya. Umur 3 hari kamu sudah diangkat anak, dan kamu baru tahu bahwa kamu adalah anak angkat pada saat kamu SMA. Aku SMA. Sebenarnya mungkin waktu SMP SD tuh aku kayak tetangga gitulah ngomong, cuman kayak aku suka nanya ke keluarga angkat kayak bener gak sih, tapi keluarga angkat ini masih kayak enggak kok, Nadia anak kita. Tapi dengan sering berjalannya waktu udah makin dewasa, mereka juga ngomong, terus juga aku mendapat pelajaran dari dunia sekolah gitu ya. Ternyata ya emang anak angkat gitu, tapi ya menerima dengan baik. Menerima aja. Mungkin kalau waktu SMP SD tuh nangis lah, namanya anak kecil, terus taunya kita bukan anak dari keluarga itu, ya siapa sih yang nggak sedih. Tapi dengan seiring berjalannya waktu ya sangat ikhlas gitu dengan jalan hidup harus seperti itu. Tapi pasti ada dong apa yang berkecamuk di kepala kamu. Mungkin rasa sedih kenapa kok kamu dititipkan. Itu ada pertanyaan. Ada. Dulu waktu kecil ada kayak kenapa sih aku dikasihin gitu. Tapi ya mungkin emang harus jalannya kayak gitu. Jadi udah aja sih. Gimana caranya sampai kamu ke pemikiran ya udahlah, memang mungkin jalannya sampai, apakah karena kamu bertanya, ada yang menjelaskan ke kamu, atau ada titik di mana kamu ngerasa ya udahlah terima aja karena itu lebih. Karena mungkin aku digedein di panti kali ya. Biasa hidup dengan sederhana, melihat ke yang menengah ke bawah, jadi aku mau maksudnya Allah itu menitipkan aku ke keluarga angkat itu ya karena akan berjalan dengan baik gitu. Karena aku kan sekolah di panti, dikuliahin gitu. Itu yang aku ambil, oh ini maksud Allah itu gitu. Kalau misalkan mungkin aku nggak diangkat, kan kita nggak tahu jalannya seperti apa. Jadi kita menikmati proses yang sekarang aja. Jadi kamu melihat bahwa ketika kamu diserahkan, diangkat anak, kamu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Iya. Apa yang kamu lihat pada saat kamu dibesarkan di panti, kan kamu bilang kamu melihat yang di bawah, yang lebih susah gitu. Seperti apa sih kehidupannya? Kehidupan di panti? Iya. Kehidupan di panti ya kita kan berkumpul di satu yayasan yang berbeda-beda daerah, beda-beda orang jelasnya, beda-beda dengan pribadi masing-masing. Di situ kayak kita itu harus belajar makanan pun satu, kita harus bagi-bagi ke semua anak yang di rumah. Terus sekamar aja kita bisa berenam. Di situ kita bisa ambil hikmahnya tuh, ternyata kita nggak boleh sombong, kita punya rezeki kita harus kasih. Apapun yang kita dapat saat itu kita harus berbagi. Uang jajan pun kita seminggu 70.000. Enggak deh, tergantung SMP SMA-nya gitu ya. Kalau untuk teman-teman aku kayak dia SMA aja udah berapa ratus tuh jajannya gitu. Tapi di situ bersyukur gitu. Karena semua rata, semua mengalami perjuangan yang sama. Jadi dari umur berapa kamu besar di panti? Aku tinggal di panti pas mau masuk SMP. Terus masuk SMP. Kamu nggak bertanya ke ayah, orang tua kamu, Itu keinginan aku. Keinginan aku pribadi. Soalnya jadi kebetulan keluarga angkat itu, almarhum bapak angkat itu, dia salah satu tokoh masyarakat di pelosok sana yang biasa memang memasukkan orang yang tidak mampu ke panti asuhan. Terus juga suka mengadakan hitanan massal setiap tahunnya di Cianjur gitu. Aku pengen, karena aku biasa hidup kalau misalkan
di kampung pun aku ya nyuci sendiri, apa-apa sendiri gitu. Jadi kalaupun aku ke kota, meskipun ke panti, aku udah bisa hidup sendiri. Jadi kamu belajar hidup mandiri Iya. dari sejak SMP? Iya. Itu alasannya? Iya. Jujurnya itu Iya. alasannya? Iya. Atau karena kamu ada keraguan bahwa kamu anak kandung? Enggak. Bukan. Bukan. Momen pada saat orang tua kamu akhirnya memberitahu bahwa kamu memang anak angkat. Iya. Seperti apa pada saat itu kejadiannya? Ingat? Kejadiannya waktu SMA kalau nggak salah. Ya kalau misalnya benar kalau Nadia itu bukan anak dari kami gitu. Tapi karena mungkin emang dari awal-awalnya udah mulai curiga nih. Jadi ya sedih sih ada tapi nggak terlalu sedih apa awal. Pada saat gitu. apa mereka memberitahu kamu? Waktu Momen apa? aku pulang kampung. Kan kalau dari panti itu setiap setahun sekali pulang tuh. Nah ada masanya kita ngobrol di sana, masa Idul Fitri kumpul. Masa sana. Idul Fitri. Iya, Ada ngobrol. momentumnya. Iya. Kenapa tiba-tiba ngasih tahu seperti itu? Ya mungkin karena aku udah dewasa, aku akan menikah, ya pastinya kan mau gimana pun harus tahu kondisi aku yang sebenarnya seperti apa gitu. Untuk menceritakan latar belakang aku kepada calon suami aku nantinya. Sedih ada, Sedih pasti. walaupun kamu sudah curiga. Iya. Apa yang membuat kamu sedih pada saat itu? Kenapa sih saya harus dikasih gitu? Kamu berusaha nutupin kesedihan yang masih terasa. Ya sekarang kan aku jadi seorang ibu gitu ya. Ya mau gimana pun aku sayang gitu sama anak aku gitu. Gitu aja sih. Aku merasakan hal itu lebih itu ketika aku sudah menjadi seorang ibu. Apa yang berat ketika pertanyaan itu muncul? Kenapa sih aku harus dikasih? Ya karena aku kenapa harus tinggal sama orang lain gitu. Maksudnya mungkin harus kalau sama keluarga kandung juga bisa. Kenapa aku harus dikasihin? Itu aja sih yang kayak. Tapi dengan sering berjalannya waktu ya udah aku menerima dengan baik. Justru malah aku setiap tahun kalau pulang dari panti aku berusaha nemuin beliau gitu, mama aku gitu. Tapi memang selalu nggak ada, selalu nggak pernah ketemu. Jadi kamu belum pernah berbincang sama mama kandung? Belum. Kamu Ada sih satu kali pernah waktu mau nikah. Kamu pernah bertanya atau ingin banget bertanya? Nggak pernah karena waktu itu aku mau minta restu mau menikah. Ya Nggak berani, Iya. nggak mau, takut dengan jawabannya atau putus asa, udah nggak pengen nanya aja? Ya udah gak pengen nanya sih. Maksudnya takutnya aku jadi kayak benci sama mama gitu. Jadi kalau udah ikhlas ya udah nggak usah dibahas-bahas lagi aja. Aku menerima dengan baik, aku meminta restu untuk menikah. Ya udah. Kamu sendiri, ini ada perjuangan kamu ya. Pada hidup kamu sendiri juga tidak mudah gitu ya. Iya. Kamu pada saat hamil muda, Iya. kamu masih harus menyelesaikan ujian-ujian sekolah waktu itu. Iya. Sampai akhirnya kamu diwisuda dalam Iya. keadaan Hamil. hamil. Kehidupan rumah tangga kamu juga penuh cobaan gitu ya. Mungkin juga, aku nggak tahu, kondisi ekonomi pada saat itu juga menantang, cukup menantang. Kalau waktu itu alhamdulillah lagi ada. Lagi ada, Iya rezeki lagi ada. lancar. Iya lagi ada. Apa yang paling berat yang kamu berkecamuk di hati kamu ketika kamu melewati momen-momen itu? Ya aku hamil harus berjuang sendirian. Apa yang berat? Berjuang sendirian, ada yang kamu takutkan pada saat itu? Nggak ada sih, cuman kayak sedih aja gitu. Namanya orang hamil kan pengennya ya bareng gitu. Cuman pada waktu itu kita gak memungkinkan untuk bareng ya, tapi kita masih baik-baik jadi ya udah. Santai itu sih. Ada kita. terpikir bahwa barangkali ini juga kondisi yang sempat dialami oleh mama kamu? Kalau apa ya masa lalu mama aku kurang tahu juga sih sebenarnya. Kisahnya seperti apa gitu. Karena aku juga gak mau cari tahu sih gitu. Yang terpenting sekarang aku harus baik aja sama mama gitu. Harus baik? Ya harus baik karena aku udah jadi seorang ibu. Aku rasain juga punya anak seperti apa gitu. Seperti apa? Iya, seperti apa karena ya alhamdulillah bahagia banget ya udah jadi ibu muda untuk sampai detik ini gitu. Senang bisa ketemu anak, sesayang itu ternyata sama anak, itu sepeduli itu kita. Kalau gak ada dia tidur aja kita sedih gitu. Pokoknya Allah Maha Baik udah ngasih Syaki sama aku. Pada saat momen kamu melahirkan itu kan juga di tengah masih tinggi pandemi ya? Iya. Tidak ada yang bisa nemenin kamu di ruang persalinan, ada? Ada, sebenarnya ada. Di dalam? Iya, karena hasil tes COVID-nya belum keluar pada waktu itu, jadi masih pada banyak orang. Dan kamu sempat positif kan? Iya, pas tahu positif barulah pada jauh. Tapi dipisahkan sama? Iya, dipisah sama Syaki, dipisah. Bisa cerita momen itu pada saat itu? Waktu itu ya aku lahiran ya udah tahu hasilnya positif, akhirnya aku dipisah. Kebetulan juga Syaki dipisah juga karena kondisinya pada saat itu saturasinya benar-benar turun, dia demam juga, terus juga dia kuning,
Jadi dia harus dirawat gitu. Kalau kamu menggambarkan momen itu ya, udah hamilnya berat, Ya. melahirkannya juga penuh tantangan. Iya. Kamu menggambarkan momen itu tuh masa apa sih dalam kehidupan kamu, Nadia? Pokoknya kalau nginget masa itu ya pasti sedih banget ya, pasti sedih banget. Tapi kan bukan berarti kita harus sedih terus-terusan gitu Kak. Dengan sering berjalannya waktu ya kita harus happy gitu. Kamu sedih biasanya kamu bercerita ke siapa atau apa yang kamu lakukan pada saat itu? Aku cuman bisa ya nangis aja, paling ngobrol sama keluarga gitu. Keluarga itu siapa? Keluarga angkat. Keluarga angkat? Iya. Apa yang kamu katakan waktu itu? Atau apa nasihat mereka pada saat itu ke kamu? Yang sabar. Cuma bilang sabar. Ada sempat ada kemarahan nggak pada saat itu? Enggak. Kita cuma bilang ya sabar aja, sabar. Dari hati kamu nggak ada kemarahan? Enggak ada. Dengan Sabar. keadaan? Enggak. Benar? Menerima dengan baik. Insya Allah, alhamdulillah. Menerima dengan Iya. bukan saja kejadian yang terjadi di dalam kehidupan real kamu gitu. Tapi kan di luar banyak spekulasi, Iya. ada tudingan-tudingan. Apa tudingan yang paling menyakitkan buat kamu pada saat itu? Dari orang-orang yang nggak kenal kamu? Apa ya? Ya hamil duluan. Pada kenyataannya kan enggak. Itu kan sempat ramai kan itu. Tapi ya aku diamin aja sih Kak. Ya udahlah biarin aja gitu. Namanya kita kan sebagai manusia nggak bisa menutup mulut semua orang, nggak bisa menutup. Kita cuma bisa menutup telinga kita aja. Ini kurang lebih udah 2 tahun, 1,5 tahun lah masa itu berlalu. Iya. Kalau menggambarkan Nadia yang sekarang ini adalah Nadia yang seperti apa? Ya aku berterima kasih sama diri aku udah kuat sampai detik ini gitu. Untuk menghadapi apapun masalah yang aku alami sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Dan kamu memasuki bahtera pernikahan Ya. dengan waktu yang amat sangat singkat ya. Pada saat kamu menikah gitu, dengan terburu-buru itu, sebenarnya apa sih yang kamu harapkan betul gitu berubah dalam kehidupan kamu? Ya pada waktu itu ya memang ya mudah-mudahan sih kita bisa hidup bareng selamanya gitu, apalagi ada buah hati gitu. Gitu aja sih yang namanya orang menikah kan kita ngarepnya hidup langgeng sampai mau memisahkan. Itu aja sih Kak. Ketika ternyata itu tidak bisa terwujud, pasti sedih. Ya pasti sedih. Ya sebagai manusia biasa ya pasti sedih, gak bisa dipungkiri kalau perkara itu. Apa yang paling membuat kamu sedih? Ya kita harus berpisah. Kamu harus berpisah. Iya. Kamu harus berpisah atau anak kamu tidak bisa melihat Iya. orang tuanya gitu. Terutama iya anak kita nggak bisa kumpul bertiga. Kumpul Itu bertiga. aja sih. Padahal kamu membayangkan kalau punya anak, ada suami, ada bapaknya. Iya. Kamu membayangkan akan bisa melakukan apa? Ya kita happy gitu sekeluarga, bisa bareng-bareng, bisa satu rumah. Kamu berusaha mengubur semua itu, betulkah? Iya, ya udah sih maksudnya yang udah lalu ya udah gitu. Kita ikhlas aja, kita harus sabar, kita harus menjalani yang kedepannya seperti apa. Ada banyak pelajaran yang kamu dapatkan dari kejadian yang kamu, baik dalam lingkungan yang nyata maupun yang media sosial tuduhkan, orang-orang yang tidak bisa kamu kontrol yang berkomentar terhadap diri kamu. Ya, Apa pelajaran yang paling berharga selama momen-momen itu? Ada mungkin banyak pastinya. ya. 2 lah. 1 apa? Bahwa apa? Ya kita harus baik sama semua orang. Kita harus sabar menghadapi situasi apapun. Sabar, Sabar. sabar. Dan Salah kamu satunya dan di sabar. momen ini kamu berterima kasih sama dirimu sendiri karena Iya. sudah sabar. Iya, sudah kuat dan sudah sabar. Pernah ada momen kamu gak sabar? Ya namanya juga manusia kan, tapi kan kita harus berusaha untuk selalu sabar. Ada hal yang sebenarnya sempat terpikir untuk kamu lakukan, tapi kamu berterima kasih pada dirimu sekarang karena itu tidak jadi kamu lakukan. Enggak ada, Nggak ada. enggak ada. Jadi yang kamu lakukan adalah sabar. Sabar, Sabarnya ngapain? sabar. Ya berdoa sama Allah kan selama hamil, Berdoa. sholat terus. Iya. Terus apa lagi? Ya udah itu aja sih Kak, doa. Doa. Kerja. Doa. Fokus kerja. Iya, iya. Kerja untuk apa? Untuk Syaki. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Room Tinggi.
Iis Dahlia, penyanyi kelahiran 1972 ini mengawali karir dengan menyanyi dari panggung ke panggung sejak kelas 4 SD, mulai tampil di TV sejak 1985 dan salah satu lagu hitsnya berjudul Cinta Apalah Apalah. Perempuan yang sudah 21 tahun menikah dengan pilot bernama Satrio Dewandono dan dikaruniai seorang anak bernama Devano Danendra ini sebelumnya dikaruniai seorang anak bernama Salsabila Juwita dari pernikahan pertamanya. Iis yang meminta netizen untuk lebih memahami fashion saat Devano dikritik karena berpenampilan seperti perempuan ini menganggap Nadia Mustika, mantan istri Rizky Tuer sebagai anak, serta bayi Haki Syaki sebagai cucu, bahkan kerap membelikan Syaki hadiah dan Nadia sering menginap hingga berminggu-minggu di rumahnya. Benarkah Iis Dahlia ikut menyeleksi pacar anak-anaknya termasuk calon suami Nadia? Dan benarkah ia khawatir dengan Devano karena gaya pacarannya disebut semakin bebas oleh netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sekarang bersama Nadia dan mamanya, Mama Iis ya. Tadi Nadia cerita dia kuat abah gitu ya kan. Set, yang nangis yang sebelah sini. Udah tuh mukanya sembang. Kenapa sih nangis, Bu? Enggak, emang aku sama bapak sama laki gue nih ya kalau nginiin cerita hidupnya dia tuh. Nah, ini anak umurnya segini tapi hebat banget. That's why kayak kita rangkul tuh supaya apa sih? Supaya dia nyaman gitu. Karena emang cobaan hidupnya berat sih, tapi insya Allah abis ini akan ada step yang membuat kamu bahagia. Nadia sendiri kamu melihat bahwa ada Mama Iis gitu, ada keluarganya yang merangkul kamu jadi keluarga baru. Apa yang mau kamu sampaikan ke Mama Iis? Ya buat Mama. Lihat Mama dong. Buat Mama makasih banyak, udah sayang sama aku sama Syaki. Udah nganggep kayak anak sendiri. Aku nginep berminggu-minggu di Mama gak keberatan. Pokoknya makasih banyak. Aku cuma bisa bilang makasih karena kebaikan Mama gak akan bisa aku balas. Saking banyaknya kebaikan Mama. Ada momen apa yang menurut kamu kehadiran Mama itu amat sangat menguatkan kamu? Di momen apa? Momen-momen apa? Ya pas aku pisah sama Iki, di situ kan momennya lagi sedih lah. Pokoknya Mama nguatin di situ. Apa yang Mama bilang waktu itu? Ya sabar, ya kalau misalkan memang harus pisah ya udah. Aku sama Iki adik kakak aja gitu. Yang terpenting aku harus berusaha, harus dewasa. Gimana caranya jadi orang tua yang baik buat Syaki gitu. Meskipun kita nggak bersama gitu. Kayak apa waktu itu dia waktu datang ke Mama Iis? Ya biasa aja gitu, cuman emang aku suka telepon sama dia. Aku juga berusaha telepon anakku yang laki ya kan. Kenapa sih Kak harus begini gitu? Bisa nggak sih nggak pisah gitu kan? Karena ada anak yang cakep banget, yang lucu banget, yang nice banget gitu. Cuman udah berusaha dicoba, udah rujukan sempat gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Oh ya udah, akhirnya saya udah bilang, oke, kalau memang udah nggak bisa jadi suami istri, jadi kakak adik aja. Yang penting Syaki nggak kehilangan sosok ayah ibunya. Apa sih yang kamu selalu bikin? Menurut kamu Nadia ini sosok yang kayak gimana sih gitu? Kuat banget. Maksudnya kita tuh kadang aku sama suami suka nangis tuh bukan menangisi nasibnya gitu, tapi kok ada anak ya sekecil ini udah mendapat cobaan seberat ini tapi dianya kuat. Untungnya dianya kuat. Dianya anaknya ceria kan. Anaknya kan happy life gitu. Dia kalau ngomong tuh cerewet apalah segala macem. Cuman kalau kita ngelihatnya tuh sebenarnya nggak sesimpel itu loh gitu. Kadang-kadang kan dia di Bandung cuman berdua doang sama Syaki. Makanya kadang-kadang papanya atau kita hampir tiap hari video call. Kalau nggak aku, Salsa papanya gitu. Ngecek dia lagi gimana, Syaki lagi gimana, kayak gitu-gitu. Gitu. Apa yang kamu lihat yang kejadian apa pada saat di rumah mungkin yang kamu lihat interaksi atau Nadia ketika menghadapi itu yang sempat bikin kamu kalau si Nadianya mah anaknya yang kayak gini, ditanya ya kayak gini, iya mah gini. Cuman akunya gitu loh, maksudnya bayangin loh. Justru anak makin lihat dia nggak kenapa itu makin lebih. Justru kitanya ya kan, maksudnya gini, ini anak panti dulu umur 3 hari dikasih ke orang, dititipin di panti. Dia berharap setelah punya suami mendapat kehidupan yang lebih baik. Ternyata begini gitu kan. Terus ada lagi cobaannya, itu kan kayak berat. Terus sekarang karena dia
komit untuk dulunya karena berusaha menikah, jadi dia pergi dari orang tua angkatnya, jadi kan dia sekarang ngontrak rumah tinggal berdua gitu kan. Walaupun kadang-kadang ibunya datang, tapi kan itu hal yang berat lah. Saki itu kan lagi ada kita aja tuh, dia kadang-kadang kita lagi meleng sebentar aja tuh kemana. Coba bayangin kalau dia mandi, kalau dia masak, ya kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang membuat aku sama keluarga tuh khawatir gitu. Karena memang kitanya udah ngeklik, jadi aku tuh ngerasa bahwa ya udahlah sekarang jadi nambah anak lagi, bukan cuman Salsa, Devano, Iki, Ido, tapi ada Nadia gitu. Jadi ketika kamu begini, yang bocor di sebelah sini. Nadia, apa yang kamu harapkan buat Zaki? Atau mungkin ketika Zaki umur 10 tahun, ketika dia udah lebih ngerti, atau umur 15, 17, kamu ingin ngomong apa ke Zaki sebagai bekal hidupnya dia? Pasti seorang ibu pengen anaknya jadi anak yang soleh, ya pasti hampir semua ibu. Tanggung jawab, bisa dicintai banyak orang, cerdas dalam hal agama ataupun duniawinya gitu. Pokoknya dia bisa menempatkan posisi pada tempatnya gitu. Ketika dia sudah besar, dia bisa melihat berita-berita dan apa yang terjadi dengan bapak ibunya. Kamu ingin ngomong apa sama dia? Ya aku akan menceritakan hal yang sebenarnya. Kalau misalkan dia ngelihat dari sisi dunia maya gitu ya. Tapi sebelum, paling aku juga akan cerita kalau misalkan dia udah dewasa, udah bisa berpikir, ngerti gitu loh Kak, ngerti apa yang aku omongin tuh gimana. Tapi kalau untuk SD, SMP dia kan belum ngerti. Paling nanti di SMA, kuliah, ya mau nggak mau aku harus menceritakan apa yang terjadi. Cuma alhamdulillahnya, Fen. Jadi karena kan aku selalu bilang sama Iki sama Ido bahwa perpisahan itu jangan membuat kalian jadi berantem. Jadi mereka ya saling kerja sama. Kayak umpamanya kayak semalam kita pergi syuting, ada Iki di rumah. Aku bilang sama Iki, telepon Ki, datang ke rumah jagain Saki. Mama sama Nadia pergi gitu. Jadi mereka udah jagain. Kebetulan ada mamanya juga dari Medan. Jadi di rumah jagain Saki, kita pulang baru mereka pulang. Kayak gitu-gitu. Jadi ya, mungkin insya Allah sih nggak kehilangan lah kasih sayang bapak ibunya. Ya, kadang kita nggak pernah tahu ya orang hadir di dalam kehidupan kita itu untuk jadi apa gitu. Nggak harus jadi musuhan atau dicari siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Kadang itu adalah sebuah ujian buat Nadia juga untuk semakin kuat. Aku tadi bilang Nadia, hanya orang-orang yang tertentu yang mendapatkan cobaan seperti dia ya. Apa sih pegangan kamu ketika kamu tuh mendapatkan kejadian yang nggak enak gitu, yang di kepala kamu yang membuat kamu tuh kuat, sabar tuh apa yang ada di benak kamu yang kamu ingat atau kamu katakan pada diri kamu? Ya kuat, harus kuat. Kalau nggak kuat emang kenapa? Ya harus dikuatin. Kenapa emang kalau nggak kuat? Ya karena cuma diri sendiri aja yang bisa. Orang cuma kayak, oh gitu. Enggak. Jadi cuma kita aja yang harus kuat, harus sabar, harus bersyukur. Udah. Kamu nggak bisa mengandalkan orang lain. Nggak bisa mengandalkan orang lain, musuh gimana pun banyak kita cerita ke orang, hanya kita sendiri yang punya solusi. Tetap. Keren, luar biasa. Kita akan kembali lagi, tapi Rupi. Asik. Ya, sudah bersama dengan Ami Reok ya. Ami Reok dengan ceptolnya, cepol botol. Cepak botol. Cepak botol. Apanya cepak sih? Modelnya. Oh iya, kenapa ada botol? Karena di dalam rambutnya memang ada botol, saudara-saudara. Boleh ya kita simak sedikit ya. Ini mengkilat-mengkilat nih ya. Oke. Ini adalah botol air mineral 1,5 liter ya? Iya. Atau 600 mili? 600 mili kayaknya. Enggak, ini ide siapa naruh botol di dalam rambut kamu sih? Aku terinspirasi dari Teh Syahrini. Enggak, tapi dia nggak pakai botol di dalam rambutnya. iya, Itu botol yang naruh di situ ide siapa? Aku itu sendiri sih, ini gimana ya gitu. Oh, aku akalin aja gitu. Nemu botol. Nah, nemu botol, masukin. Ini kamu bikin sendiri atau ada yang bantuin? Tadi dibantuin di belakang. Tadi dibantu. Kalau Iya. biasanya? Kalau biasanya aku sendiri. Berhasil tuh pakai botol? 1 menit aja 1 langsung menit. sat. Sebelum botol kamu pernah nyoba pakai apa lagi? Nggak ada sih. Ini ada salah satu konten kreator ya, emang anak kreatif yang kadang-kadang kita nggak, ini kok bisa gitu ya. Ini ada kompilasi beberapa video-video kreasinya yang viral ya, bahkan ada yang sampai ditonton 50 juta kali gitu ya. Iya. Oke, kita lihat yang berikut ini. Ini salah satu konten-konten yang terbaru ya. Iya. Ada yang pakai baju masa kecil apa segala macam. Dan dia bilang katanya tonggak pertama
pertama dia kepikiran, oh kayaknya konten kreator nih? Iya. Itu adalah pada saat Kemarin yang waktu pakai konten baju masa kecil itu yang naiknya sampai viewersnya 50 juta. 50 juta kali. Iya, dari situ baru mikir kayaknya bisa nih ya. Enggak, sebenarnya itu karena datang 50 juta atau setelah itu baru datang endorsan masuk? Pas 50 juta itu langsung booming, endorsan masuk. Itu baru, wah duit nih gitu ya. Wah, cuan nih. Jadi bukan pada saat kamu yang pertama kali viral yang kamu nangis-nangis di nikahan Itu mantan, cuma bukan? beberapa doang sih yang masuk. Itu ada sebenarnya masuk? Ada masuk. Tapi belum beberapa kepikiran doang. mau jadi konten kreator? Belum. Kenapa? Ya udahlah selewat-selewat aja gitu. Selewat-selewat aja. Iseng-iseng aja. Masih kayak kepikiran, aduh habis kuliah ngapain ya? Masih gitu. bingung, padahal itu udah di depan mata. Padahal itu udah di depan mata itu. Enggak, tapi itu konten beneran, kamu nangis di nikahan mantan itu beneran? Iya. Itu bukan dibuat-buat? Enggak malu kamu? Ya, gimana lagi ya? Terharu sih. Coba kita lihat videonya. Ya itu udah lewat lah ya. Coba berikutin. Kreator itu menjanjikan ya. Iya. Tadi ada istilah kamu bahwa ternyata setelah jadi konten kreator hidup baru dimulai. Iya. Gimana? Kenapa kamu bilang itu hidup baru dimulai? Apa yang berubah? Karena dulu memang sebenarnya aku dulu alhamdulillah dari keluarga berkecukupan Kak. Cuman setelah bapak meninggal mungkin ekonomi langsung berbalik. Jauh banget Kak. Jauh banget. Jadi aku harus jualan keripik, aku harus nyanyi dari panggung ke panggung. Itu udah aku lewatin sih semuanya. Sampai pada momen kamu ditinggal mantan itu masih di bawah. Masih susah. jualan keripik. Masih jualan Iya. keripik. Tapi itu kan berapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu. Iya, 1 tahun yang lalu. Sekarang keadaannya gimana? Alhamdulillah udah lebih baik. Udah lebih baik. Hutang-hutang udah lunas. Alhamdulillah semuanya, hutang mama semuanya udah aku Berkat jadi berkat konten konten kreator. Alhamdulillah. Karena itu apapun ide kamu lakukan, termasuk mencepol rambut. Iya. Wah, luar biasa. Kita masih akan kembali lagi ya. Katanya dia nyanyi juga dari panggung ke panggung, pernah ikut ajang pemilihan lagu Anak. dangdut ya. Iya. Ini ada jurinya nih. Kita pengen dengar. Nanti kamu nyanyi. Selain berikutnya jangan kemana-mana. Tetap di Rupi.